memulai pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin. Berdiri. Matura pengendali umat Nabi. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak udah pada tahu belum siapa nama ibu? Belum. Oke, kita perkenalan dulu ya. Jadi, nama ibu Nina Dwi Antari, bisa dipanggil Ibu Dwi. Ibu dari Prodi PGSD semester 2 ruang 5. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ajak kalian tepuk fokus. Kalau Ibu bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus gitu, oke? Bisa? Kita mulai ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Jadi, Ibu di sini mau mengajarkan materi mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ibu akan jelaskan kejujuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Ibu akan menjelaskan kedisiplinan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akan menjelaskan senang bekerja dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah manfaat jujur, disiplin, dan senang bekerja. Yang pertama yaitu kejujuran. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu kejujuran? Ya, coba Vera. Kejujuran adalah sikap tidak berbohong dan mengatakan yang sebenar-benarnya terjadi. Ya, ada yang lagi yang tahu? Ya, coba ada. Tidak menyontek. Ya, benar. Lagi siapa ada yang tahu? Ya. Suka terbuka terhadap masalah. Ya, semua jawaban kalian itu benar. Jadi kejujuran adalah sikap yang mencerminkan satu kata dan perbuatan, artinya ucapan sama dengan perbuatannya. Sikap jujur harus kita biasakan di kehidupan sehari-hari. Kejujuran merupakan nilai yang harus ditanamkan pada setiap anak semenjak dini. Biasanya kejujuran terbentuk karena pengaruh lingkungan seperti keluarga, pertemanan, sekolah, dan orang-orang terdekat lainnya. Tak heran jika orang tua disebut sebagai pionir untuk menanamkan sikap jujur pada anaknya. Nah, kalau di sini anak-anak udah bersikap jujur atau belum? Pas UTS, kalian nyontek atau enggak? Itu berarti belum jujur. Ya, benar. Nah, selanjutnya yaitu penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan Ibu contoh apa saja sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ayo, siapa? Ya, dia. Misalkan kita mendapatkan uang di jalan atau dompet, lalu kita mengembalikannya ke yang punya atau memberikan kepada polisi untuk memberikan yang punya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk dia. Nah, yang dikatakan dia itu benar ya. Jadi, untuk penerapan yang di rumah, yang pertama yaitu mengakui kesalahan kepada orang tua. Misalnya kalian memecahkan piring, tapi nggak ada yang tahu. Nah, nanti pas orang tuanya datang, kita bilang, Ibu, Bapak, saya yang memecahkan piringnya. Lalu yang kedua, memberitahukan hasil ulangan yang sebenarnya kepada orang tua. Misalkan kalian ulangan mendapatkan nilai 50,
sekolah, kalian bilang, "Ibu, saya dapat nilai 50." Gitu. Lalu yang ketiga, tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Nah, kalian itu misalnya kalian kakaknya punya pulpen, jangan ambil sembarangan, bilang dulu ke kakaknya, "Kak, saya pinjam pulpennya." Gitu. Nah, lanjut. Penerapan yang di sekolah, mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa mencontek. Nah, yang kayak tadi Vera katanya dia nyontek pas UTS, itu perbuatan yang tidak jujur, jadi nggak boleh. Lalu tidak berbohong pada guru dan teman. Kita itu nggak boleh berbohong. Anak-anak nggak boleh berbohong kalau sama guru walaupun sama teman kalian. Terus tidak mengambil barang milik teman. Nah, kalau misalnya ada buku di sebelah kalian, jangan diambil, bilang dulu ke temennya, "Saya mau minjam bukunya." Seperti itu. Lanjut. Di masyarakat, tidak berbohong atau memfitnah orang. Seperti misalnya kalau ditanya sama tetangga, "Di mana sekolah?" Kalian nggak boleh berbohong, bilang aja kalian sekolah di SD apa atau di tempat yang di mana gitu. Terus yang kedua, tidak menyuap polisi ketika ditilang. Ini sering terjadi. Kebanyakan orang-orang menyuap polisi saat ditilang dikasih uang, itu tidak boleh, itu perilaku yang tidak jujur. Lalu yang ketiga, mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas itu misalnya kalian lagi cepet-cepetan terus kalian terobos, itu nggak boleh. Itu kalau misalnya ditauin sama polisi atau karena kalian harus tetap mengaku. Ya, selanjutnya yang kedua, kedisiplinan. Kalau kedisiplinan ada yang tahu? Ya, Rina. Misalnya kalau misalkan kita bangun tidur itu kita harus tepat waktu supaya nggak telat masuk sekolah. Ya, benar. Kita tepuk tangan dulu untuk Rina. Benarnya dibilang Rina itu, disiplin adalah melaksanakan semua kegiatan pada tepat waktunya. Disiplin adalah sikap baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin dimulai dari diri sendiri. Disiplin diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang teratur. Dengan disiplin kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Untuk penerapan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang bisa ngasih contoh satu? Ayo, ada yang bisa? Ya, Rina. Berpakaian yang rapi saat sekolah. Ya, benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rina. Rina aja. Untuk penerapannya di rumah, yaitu disiplin dalam menjalankan ibadah. Kalian harus seperti kita sebagai umat Hindu melakukan Trisandil 3 kali sehari. Lalu jika pergi tidak pulang larut malam. Kalau kalian mau keluar, jangan sampai pulang di atas jam 10 seperti itu. Meminta izin kepada orang tua jika hendak pergi. Ingat, setiap kalian mau pergi kemana-mana harus izin dulu kepada orang tua, karena doa orang tua selalu menyertai kalian. Lalu selalu bangun pagi dan tidak mengulur waktu, ya kayak yang Rina katakan tadi, kita juga bangun paginya harus tepat waktu, belajar tepat waktu. Selanjutnya, untuk di sekolah, berangkat sekolah tepat waktu. Kalian nggak boleh telat. Memakai seragam sekolah dengan benar dan rapi. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan melaksanakan dan mentaati tata tertib sekolah. Untuk yang di masyarakat, disiplin dengan membayar pajak tepat waktu. Tidak mengganggu kenyamanan sekitar atau warga sekitar. Memenuhi undangan rapat yang dengan tepat waktu, mematuhi beragam arti norma dan tata tertib yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan juga tidak menyerobot antrean seperti yang di gambar itu nanti. Selanjutnya yaitu senang bekerja. Ada yang tahu apa itu senang bekerja? Gimana yang dikatakan
baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dimanapun kita harus menanamkan sikap senang bekerja keras, akan tetapi jenis pekerjaan dan bagaimana orang mengerjakannya berbeda satu sama lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tempat dan kemampuannya masing-masing. Untuk penerapannya, kurang aja ya. Yang di rumah yaitu dengan membantu orang tua di rumah seperti nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, terus kayaknya udah itu seperti itu. Yang di sekolah membersihkan halaman sekolah, menyapu di kelas dan membersihkan jendela. Untuk yang di masyarakat melaksanakan kerja bakti, membersihkan got yang tersumbat akibat sampah, membantu tetangga yang kesusahan, memperbaiki genteng yang bocor. Lalu selanjutnya, nah, manfaat jujur, disiplin dan senang bekerja. Apa sih manfaat jujur, disiplin dan senang bekerja? Ada yang tahu? Ya, ada. Manfaat jujur, kita dapat percaya sama orang lain. Ya. Saya tepuk tangan dulu ada. Untuk manfaatnya, manfaat jujur membuat hati kita senang. Kalau kita udah berkata jujur, pasti kita senang. Saya berkata jujur gitu. Nah, untuk yang kedua, dapat dipercaya orang yang seperti dikatakan Rada. Lalu yang ketiga, disenangi keluarga dan orang lain. Kalau kita udah berkata jujur, kita selalu jujur dalam melakukan apapun, pasti orang-orang bakalan senang aja kita, gak bakal dijauhin. Yang keempat, mempunyai banyak teman. Lalu manfaat disiplin. Yang pertama yaitu hidup teratur. Jadinya kalau kita disiplin, pasti kita punya plan kan, punya rincian kegiatan kita. Jadinya semua kegiatan kita bisa lakukan dengan teratur. Lalu dapat mengatur waktu, pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Lalu manfaat senang bekerja. Yang pertama yaitu melatih hidup mandiri. Yang kedua dapat membantu orang lain. Lalu yang ketiga menyelesaikan pekerjaan sendiri. Dan yang keempat dapat meraih cita-cita. Nah, dari sekian materi yang Ibu paparkan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, Rina. Tadi Ibu bilang kita nggak boleh nyuap polisi. Kayak gimana itu Ibu? Nah, misalkan kamu orang tuamu bawa motor, ada bilang razia gabungan seperti itu. Nah, saat itu biasa banyak oknum-oknum yang kalau gini, ini Pak, biar nggak dikena tilang, dikasih uang saku istilahnya. Nah, setelah itu otomatis yang dikasih uang itu pasti disuruh lewat langsung, nggak diperiksa sama polisinya. Yang itu nggak boleh, itu bukan perilaku yang jujur. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Karena tadi kita mengawali dengan penganjali, silakan ketua kelas untuk mengakhiri. Berdiri. Salam Santi ngalir. Santi. Baik, terima kasih anak-anak.